Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Julianto Nugraha dari kelas TI 20B. Di sini saya akan menjelaskan soal tentang materi grafik minimasi. Untuk langkah pertama, kita cari dulu variabelnya. Variabel X1 sama dengan jumlah royal B yang diproduksi kemudian X2 jumlah royal jelly yang diproduksi. Oke, tujuannya yaitu tujuan dari soal ini adalah Z min sama dengan 100 X1 plus 80 X2. Kemudian kita mencari batasan atau kendala. Vitamin sama dengan 2X1 plus X2 sama dengan 8. Kemudian protein dua X1 plus 3X2 sama dengan 12. Kemudian X1 lebih besar 2. Kemudian X2 lebih besar dari 1. Kita cari kendala pertama. Vitamin sama dengan 2X1 plus
X2 sama dengan 8. Langkah pertama kita cari dulu X1-nya. Dan untuk mencari X1, yaitu kita misalkan, misal X2 sama dengan 0. Dua X1 plus 0. Kenapa ini 0? Karena X2 dimisalkan sama dengan 0. Sama dengan 8. Kemudian 2X1 sama dengan 8. X1 X1 sama dengan 8 dibagi 2. Dan 2 ini diambil dari 2X1 ini. 2-nya dipakai untuk membagi. Jadi 8 dibagi 2. Kemudian X1 sama dengan 4. Dan X1-nya sudah ketemu, itu 4. Kemudian kita mencari X2-nya. Berarti kita misalkan X1 sama dengan 0. Dua karena X1-nya 0 plus X2 sama dengan 8. Kemudian X2 sama dengan 8. Karena X2 tidak memiliki nilai. Dan hasilnya 4,8. 4,8 ini adalah garis 1. Kemudian kita akan mencari kendala kedua. Vitamin sama dengan protein sama dengan 2X1 plus 3X2 sama dengan 12. Kita cari dulu X1-nya, dan kita misalkan X2 sama dengan 0. Jadi 2X1 plus 3, 0. Sama dengan
12. 2x1 sama dengan 12. X1 sama dengan 12 dibagi 2. X1 sama dengan 6. Dan untuk X1 sudah ketemu di kendala kedua. Kemudian kita cari X2-nya dan kita misalkan X1 sama dengan 0. Dua 0 ditambah 3 X2 sama dengan 12. Kemudian 3x2 sama dengan 12. Dan X2 sama dengan 12 dibagi 3. X2 sama dengan 4. Dan X2-nya sudah ketemu. Kemudian kita tentukan garisnya. Itu berarti 6,4 garis kedua. Kemudian kita mencari kendala ketiga. Kendala 3 itu adalah ini, X1. X1 lebih besar dari 2. X1 lebih besar dari 2. Dan ditentukanlah menjadi 2,0. Kenapa ini menjadi 0? Karena tidak ada X2-nya kan, cuma X1 doang. Jadi X2-nya itu jadi 0, soalnya tidak ada. Jadi 2,0. Ini adalah garis 3. Kemudian kendala keempat. Kendala keempat itu X2 lebih besar dari 1. Dan 0,1. Karena X-nya tidak ada, kita anggap 0. Dan ini adalah X4.
Dan kemudian ini garis pertama itu 4,8 kan, dan ini kita tulis lagi saja. Garis pertama itu 4,8. Nah, ini 4,8. Ini adalah garis 1. Kemudian garis 2-nya tuh garis 2-nya 6,4. Dan garis 3 2,0, 2,0, dan garis 4 sama dengan 0,1. Ini 0,1. Kemudian karena ini minimasi, kita dan yang hijau ini adalah minimasi. Ini sudah diarsir ya, jadi berwarna hijau. Dan ini adalah minimasi. Kemudian selanjutnya kita mencari titik optimal. Tadi kita mencari titik koordinat ya. Kita cari titik yang pertama, itu titik A. Titik A itu perpotongan antara garis 2, nih, garis 2, titik A ini titik ya, misalkan ini titik A. Perpotongan antara titik 2, garis 2 dan garis 4 ini terlewati. Tulis saja sininya garis 2 dan garis 4. Kemudian persamaannya yaitu dari garis 2 nih 2x 1
plus 3x2 sama dengan 12. Dan untuk x2-nya kita ambil di itu tuh di garis 4. X2 sama dengan 1. Kemudian 2x1 plus 3x2 sama dengan 12. Dua X1 oh ini sedikit ada kesalahan karena X2-nya sudah ada, maka di sini kita cukup masukkan 1 saja karena X2 sama dengan 1. Kemudian 2x1 plus 3. Karena 3 kali 1 sama dengan 3. Sama dengan 12. Kemudian 2x1 sama dengan 12 dikurangi 3. 2x1 sama dengan 9. X1 sama dengan 9 dibagi 2 dan X1-nya adalah 4,5. Kemudian setelah itu kita masukkan Z-min, karena ini minimasi, sama dengan Z-min-nya tuh ini yang tujuannya 100x1 plus 80x2. 100x1 plus 80x2 sama dengan 100x1 plus 80x2. Karena X1-nya sudah ditentukan tadi, sudah ketemu ya. Maka kita masukkan saja 4,5. Dan untuk yang X2-nya kita masukkan 1. Kemudian kita kali 100 dikali 4,5 yaitu 450 ditambah 80 kali 1 80 sama dengan 530. Dan ini hasil dari titik A. Kemudian lanjut kita mencari titik selanjutnya yaitu titik B. Titik B hasil perpotongan dari garis 1 dan garis 2.
ini 4,8 dan garis 2 ini 6,4. Kita tulis garis 1 dan garis 2. Kemudian kita masukkan persamaannya, yaitu 2x1 plus ini plus x2 ya. X2 sama dengan 8. Kemudian persamaan keduanya garis 2 yaitu yang ini 2x1 plus 3x2 sama dengan 12. Selanjutnya kita memakai metode eliminasi ya. Eliminasi. Itu kita tulis dulu 2x1 plus x2 sama dengan 8. Kemudian 2x1 plus 3x2 sama dengan 12. Dan ini kita kurangi ya. Dan 2x1 dieliminasi. Kita coret ya ini. Tidak dianggap. Kemudian ini x2 mempunyai nilai 1 ya. Karena x sama dengan 1 ya. Dipisahkan 1. 1 dikurangi 3 minus 2 x2 sama dengan, dan 8 dikurangi 12 yaitu minus 4. Kemudian x2 sama dengan minus 4 dibagi minus 2. Kemudian x2 sama dengan 2. Karena minus dibagi minus menjadi plus. Kemudian kita mencari x1-nya. Untuk mencari x1 yaitu 2x1 plus x2 sama dengan 8 kan persamaannya. 2x1 plus, karena x2-nya sudah ketemu yaitu nilainya 2, dan kita masukkan 2 sama dengan 8. Kemudian 2x1 sama dengan 8 dikurangi 2. X1 sama dengan 6. Kemudian X1 sama dengan 6 dibagi 2
dan X1 sama dengan 3. Kemudian Z min sama dengan, tetap memakai yang tujuan ini, 100x1 plus 80x2 ya. 100x1 plus 80x2 sama dengan 100. Tadi satunya sudah ketemu, satunya yaitu 3 plus 80, X2-nya masih 2. Oke. Kemudian kita kalikan 100 dikali 3 yaitu 300 plus 80 dikali 2 160. Dan hasilnya adalah 460. Dan titik P sudah ketemu. Kemudian kita mencari titik C. Kemudian kita mencari titik C. Jadi kita mencari titik C. Kita mencari titik C. Titik C. Titik C itu perpotongan dari garis 1 dan garis 3. Ini garis 1 dan garis 3. Titik C. Kita tulis garis 1 dan garis 3. Oke. Kemudian kita masukkan persamaannya. Ini garis 1 ya. Ini 2x1 plus x2 sama dengan 8. Kemudian yang garis 3 itu ini x1 sama dengan 2. Oke. 2x1 plus x2 sama dengan 8. 2 karena x1-nya sudah ada, kita masukkan 2. Kemudian plus x2 sama dengan 8 kan. 2 dikali 2 sama dengan 4 plus x2 sama dengan 8. X2 sama dengan 8.
8 dikurangi 4, X2 sama dengan 4. X2-nya sudah ketemu dan X1-nya kan tadi sudah ada. Nah, 2. Kemudian kita tulis statement sama dengan data pakaian tadi yang 100 X1 plus 80 X2. 100 X1-nya tadi 2 plus 80 dan X2-nya sama dengan 4. 100 dikali 2, 200. 80 dikali 4, 320. Dan kita jumlahkan. Hasilnya yaitu 520. 520. Dan titik optimalnya sebentar. Dan titik optimalnya adalah pada titik B. Kenapa titik B? Karena di antara titik A, titik B, dan titik C, yang nilainya paling kecil, karena kita mencari minimasi, yaitu minimum ya, berarti titik B, karena titik B paling kecil di antara yang lain, yaitu 460. X1 sama dengan nih, X1-nya sama dengan 3 ya. Dan X2-nya sama dengan 2. Dan hasilnya dengan 460. Ini penjelasan grafik metode minimasi dari saya. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan materi yang tadi ya. Sekarang di linear programming metode simplex. Metode simplex untuk kasus memaksimalkan atau maksimasi ya. Metode simplex dapat digunakan untuk menyelesaikan program linear banyak variabel lebih dari 2. Untuk memudahkan memahami metode ini, akan diberikan satu contoh. Memaksimalkan f sama dengan 2x plus y dengan kendala x plus 2y kurang dari sama dengan 80, 3x plus 2y kurang dari sama dengan 120, x kurang dari sama dengan 30, x, y lebih dari sama dengan 0. Untuk penyelesaiannya, langkah pertama adalah mengubah pertidaksamaan pada kendala menjadi persamaan. Nah, ini kendala yang belum yang masih pertidaksamaan ya, ini akan dirubah menjadi persamaan. Nah, di sini jadi x plus 2y kurang dari sama dengan 80 menjadi x plus 2y plus S1 sama dengan 80. Nah, ini kenapa S1, S2, dan S3? Di sini S1, S2, dan S3 karena disebut slack variabel atau variabel kelonggaran yang diberikan untuk mengubah pertidaksamaan menjadi persamaan. Nah,
persoalan di atas berubah menjadi, nah, memaksimalkan F sama dengan 2X plus Y plus S1, S2, dan S3. Nah, S1, S2, dan S3 itu di bagian F nilainya menjadi 0 ya. Jadi 2X plus Y plus ini 0 S1 plus 0 S2 plus 0 S3. Nah, dengan kendala nih, X plus 2Y plus S1 sama dengan 80. 3X plus 2Y plus S2 sama dengan 120. X plus S3 sama dengan 30. X, Y lebih besar sama dengan 0. Nah, ini matriks nih. Nah, untuk menentukan matriks itu dilihat dari sini nih. Nah, X itu menjadi 1 kan ya, plus 2Y. Nah, ini 2 plus S1, sini plus S2 plus S3. Nah, S2 dan S3-nya menjadi nilainya menjadi 0. Jadi matriks untuk awalnya 1 2 1 0 0. Nah, sama ya. 1 2 1 0 0. Nah, untuk yang kedua 3 2 0 1 0 kan. Nah, di sini nih. Nah, ini 3X ya, jadi 3 2. Nah, S1-nya jadi 0 0 1, S3-nya 0 0 kan. Nah, jadi 3 2 3 2 0 1 0. Nah, 3 2 0 1 0 sama ya. Dan yang terakhir ini nih. Nah, ini menjadi nilainya 1 plus 0 plus 0 lagi karena S1 dan S2-nya 0 dan 1. Jadi 1 0 0 1 0 0 0 1. Nah, ini 1 0 0 0 1. Nah, pada matriks tersebut sudah ada kolom-kolom matriks sehingga matriks A tersebut telah berbentuk canonik. Oke. Baik, selanjutnya kita langsung masuk ke bagian tabel ya. Nah, untuk tabel sendiri kita buat lagi ya, biar lebih mudah gitu. Nah, untuk yang pertama tuh kita masukkan dulu matriksnya yang ini nih. Nah, ini matriksnya nih. Kita masukkan ke ini. Nah, ini matriks. Kemudian untuk BI kita masukkan lagi di sini. Nah, BI ini. Dan kenapa nilai BI itu ini? Nah, dapat ditentukan dari ini nih. Nah, nilai BI itu dapat ditentukan dari sini. Nah, 80, 120, dan 30. Kemudian lanjut kita mencari ZJ. Untuk mencari ZJ memakai rumus sigma CI dikali AI ya. Jadi gini, 0 dikali 1 0, 0 dikali 3 0, 0 dikali 1 0. Nah, 0. Ntar kita rubah dulu. Compare atau tengah dulu ya. Nah, oke, ini berarti 0 ya. Dan kita ini dulu ya. Grupnya kita kurangi ke 12 dulu ya. Nah, ini hasilnya jadi 0 ya. Nah, non ini sedikit kesalahan. Nah, ini ya. Terus dulu. Nah, ini menjadi 0 ya. Dan seterusnya juga akan menjadi 0 karena CI-nya bernilai 0.
0, 0, 0, 0. Nah, selanjutnya kita mencari ZJ min CJ. Untuk mencari ZJ min CJ yaitu dengan cara dikurangi saja ya. Nah, untuk pengurangannya ini 0 dikurangi 2 yaitu min 2. Nah, kemudian 0 dikurangi 1 jadi min 1 ya kan. Nah, kemudian 0 dikurangi 0, 0. Kemudian 0, 0, 0, dan ini menjadi 0 ya. Nah, kemudian setelah mencari ZJ dan min CJ, kemudian kita mencari kolom kunci. Nah, untuk mencari kolom kunci itu dilihat dari negatif terbesar dari ZJ min CJ. Nah, di antara ini negatif terbesarnya itu, nah ini min 2 ya. Kita keluar dulu biar tidak pusing. Nah, kemudian untuk menentukan kolom kuncinya, nah yang ini nih 1, 3, 1. Nah, ini kita beri warna dulu. Nah, kemudian setelah itu kita mencari nilai RI ya. Untuk mencari nilai RI itu nilai BI dibagi kolom kunci ya. Nah, ini nilai BI dan ini kolom kunci ya. Jadi 80 dibagi 1 80 kan. 80. Ini. Nah, 80 dibagi 1 tetap 80 kan. Nah, kemudian untuk 120 dibagi 3 menjadi 40 kan. Nah, dan ini kemudian 30 dibagi 1 tetap 30 kan. Nah, kemudian setelah RI sudah ada nilainya, kemudian kita mencari nilai F. Nah, untuk mencari nilai F itu yaitu ini CI, sigma CI ya kan, dikali PI. Nah, 0 dikali 80, 0. 0 dikali 120, 0. 0 dikali 30, 0. Nah, pastinya jadi 0 ya. Oke. Kemudian setelah semuanya sudah dicari, kemudian kita mencari satu lagi. Kita harus mencari elemen kunci. Untuk mencari elemen kunci, kita lihat dari RI. RI terkecil. Di antara 80, 40, dan 30, dan nilai RI terkecil itu adalah 30 ya kan. Nah, jadi ini adalah nilai elemen kunci. Nah, oke. Dan elemen kunci ini kan, udah kan. Nah, sekarang kita masuk ke tabel kedua ya kan. Nah, untuk tabel kedua, kita langsung masukkan saja kita langsung masukkan X ya, karena tadi sudah ada elemen. Nah, kita langsung masukkan saja 1, 0, 0, 0, 0, 1. Nah, ini 30. Nah, dan untuk mencari SI itu kita memakai rumus ini. Elemen kunci dikali nilai pembantu ditambah elemen pada kolom kunci sama dengan 0. Nah, elemen kuncinya tadi sudah didapatkan 1. Nah, berarti kita harus nilai pembantunya kita memakai min 1 ya.
Karena 1 dikali min 1, min 1. Kemudian ditambah 1 nih. Nah, jadi 0 kan. Nah, kemudian eh, kemudian 0 dikali min 1, 0. Ditambah 2. 2 kan. Nah, kemudian 0 dikali min 1, 0. Ditambah 1. Nah, jadi 1 kan. Nah, kemudian 0 dikali min 1, 0. Tambah 0, 0. Nah, kemudian 1 dikali min 1, min 1. Ditambah 0. Nah, ini kan ya. Oke. Oh, maaf, ini harusnya jadi min 1 ya kan. Karena 1 dikali min 1, min 1 ditambah 0. Jadi min 1 ya. Nah, kemudian ini nih. Untuk BI-nya 30 dikali min 1, min 30. Ditambah 80. Nah, jadi 50. Nah, kemudian kita akan mencari yang S2-nya. Untuk mencari S2, seperti tadi, kita harus pakai ini, elemen kunci dikali nilai pembantu plus elemen pada kolom kunci sama dengan 0. Nah, karena elemen kuncinya 1, nah berarti kita akan memakai nilai pembantunya yaitu min 3 ya. Karena 1 dikali min 3, min 3. Min 3 ditambah 3, nah 0. Kemudian, di sini ya, 0 dikali min 3, 0. Ditambah 2, ya kan? Nah, itu jadi 2 ya. Nah, kemudian 0 dikali min 3, 0. Ditambah 0, 0. Oke. Kemudian 0 dikali min 3, 0. Tambah 1. Nah, jadi 1 ya. Nah, kemudian ini 1 dikali min 3, min 3 ditambah 0. Nah, jadi min 3 ini. Oke. Dan ini untuk PI-nya 30 dikali min 3, 90 ya kan. Nah, 90 ditambah 120. Hasilnya jadi 30. Nah, oke. Sekarang kita lanjut untuk mencari ZJ. Nah, untuk mencari ZJ itu seperti tadi ya, rumusnya yaitu sigma CI dikali AI. Nah, ini nih ya, 0 dikali 0, 0. 0 dikali 0, 0. 2 kali 1, 2. Nah, kita masukkan saja 2. Kemudian 0 dikali 2, 0. 0 kali 2, 0. 2 kali 0, 0. Berarti 0 ya. Nah, kemudian selanjutnya 0 dikali 1, 0. 0 dikali 0, 0. 2 kali 0, 0. Oke. Dan lanjut. 0 dikali 0, 0. 0 dikali 1, 0. 2 dikali 0, 0. Nah, kemudian ini 0 dikali min 1, 0. 0 dikali min 3, 0. Dan 2 dikali 1, 2. Nah, ini kita masukkan ya. Nah, kemudian kita akan mencari ZJ min CJ. Nah, untuk mencari ZJ min CJ, yaitu ini. ZJ dikurangi CJ ini ya. Nah, CJ yang atas, min CJ. 2 dikurangi 2, 0. Nah, kemudian 0 dikurangi 1, 1. Min 1. Oh, min 1. Kemudian 0 dikurangi 0, 0. 0 dikurangi 0, 0. Ini semua 0 ya. Nah, setelah mencari nilai ZJ dan CJ, kita akan mencari nilai F. Nah, untuk mencari nilai F, sama seperti yang tadi. Ini apa? Sigma CI dikali BI. Nah, CI dikali BI ya. Sigma CI kali BI ini. Berarti 0 dikali 50, 0.
0 dikali 30, 0. 2 dikali 30, nah 60 kan? Tulis 60. Nah, selanjutnya kita mencari kolom kunci. Nah, untuk mencari kolom kunci, kita harus mencari nilai negatif terbesar di bagian ZC dan ZC min CJ. Nah, berarti otomatis ini ya, min 1 ya kan? Nah, ini kita kasih warna dulu aja. Nah, oke. Nah, ini juga nih. Nah, oke. Nah, kemudian setelah ketemu ya kan, nah, kita mencari nilai RI. Nah, untuk mencari nilai RI, rumusnya yaitu BI dibagi, nah ini kolom kunci ya kan, 50 dibagi 2, 25. Kemudian 30 dibagi 2, 15. Nah, kemudian 30 dibagi 0, tak terhingga. Kemudian setelah itu kita ini mencari elemen kuncinya ya. Nah, untuk mencari elemen kuncinya seperti biasa, dilihat dari nilai RI terkecil. Nah, nilai RI terkecil berarti 15 ya. 15 ini nih. Nah, ini elemen kunci. Nah, berarti nilai terkecilnya ini kan. Nah, yang dua ini. Nah, oke, tabel 2 sudah selesai. Sekarang lanjut ke tabel ketiga ya. Berarti kita langsung masukkan saja. Kita langsung. Nah, kita langsung masukkan X-nya ya. X-nya tuh 1, 0, 0, 0, 1 ya kan. Terus masih masukin ininya, B-nya 30. Nah, kemudian setelah itu kita akan lanjut mencari ini Y. Nah, ini nih yang harus diperhatikan nih. Sini ya. Kita masukkan di 0 nih. 0. Nah, bagian ini kan tadi di sininya 2 ya. Nah, karena nilai elemen kunci tidak boleh lebih dari 1, maka kita harus membaginya ya. Kita harus membagi 2, harus dibagi dengan 2. Nah, maka akan didapatkan 1. Selanjutnya kemudian ini ya. Sini. Sama, tetap sama dibagi 2. 0 bagi 2, 0. 1 dibagi 2, min 1 ya kan? 1/2. Nah, untuk min 3 per min 3 dibagi 2 yaitu min 3/2. Nah, oke. Kemudian ini nih. Untuk mencari BI-nya yaitu 30 dibagi 2. Nah, didapatkanlah 15. Oke. Kemudian kita lanjut ke S1. Nah, untuk mencari S1 seperti biasa, elemen kunci dikali nilai pembantu ditambah elemen pada kolom kunci sama dengan 0. Nah, elemen kuncinya tadi ya, 1 ya. Nah, berarti 1, bentar, untuk nilai pembantunya kita memakai min 2. Jadi 1 dikali min 2, min 2 ya. Kita masukkannya angka 0 ya. Nah, untuk ini 1 dikali min 2 sama dengan 2. Kemudian ditambah 2. Jadi 0 ya kan. Nah, kemudian lanjut 0 dikali min 2, 0. Ditambah 1. Nah, kita masukkan saja 1.
Kemudian ini 1/2 dikali 1. 1/2 dikali min 2. Kemudian ditambah 1. Hasilnya min 1 ya kan? Ini min 1 nih. Nah, kemudian untuk ini min 3/2 dikali min 2 ditambah min 1. Hasilnya yaitu 2. Nah, oke. Kemudian kita mencari ini nih. Untuk mencari BI yang ini yaitu 30 15 dikali min 2 min 30. Min 30 ditambah 50 dan hasilnya adalah 20. Nah, kemudian kita cari ZJ. Untuk mencari ZJ biasa ya. Sigma CI dikali AI ya kan. Nah, ini nih 0 dikali 0 0. 1 kali 0 0. 2 kali 1. Nah, hasilnya 2 kan. Kemudian ini 0 dikali 0 0. 1 kali 1 1. 2 kali 0 0. Nah, kita masukkan saja yang 1 ya. Kemudian lanjut 0 dikali 1 0. 1 dikali 0 0. 2 kali 0 0. Nah, kita masukkan 0. Kemudian ini 0 dikali 1 0 dikali min 1 0. 1 dikali 1/2 1/2 2 dikali 0 0. Nah, kita masukkan 1/2. Oke. Nah, kemudian ini nih 0 dikali 2 0. 1 dikali min 3/2 min 3/2. Nah, 2 dikali 1 2. Nah, kemudian di sini didapatkanlah nilai 1/2. Oke. Kemudian kita mencari CC min CJ ya. Harus disetting dulu. Ini. Nah, nah, kemudian ini nih. Berarti, nah ini ZJ-nya ya kan. Kemudian ini yang atas CJ. Nah, kita kurangi saja ya. 2 dikurangi 2, 0. 1 dikurangi 1, 0. Nah, ini 0 dikurangi 0, 0. 1/2 dikurangi 0, yaitu 1/2. Kemudian 1/2 dikurangi 0, 1/2 lagi. Nah, kemudian setelah itu langsung kita mencari nilai F. Nah, nilai F kan. Untuk mencari nilai F seperti biasa rumusnya yaitu sigma CI dikali BI ya kan. Nah, ini 0 dikali 20 0. 1 dikali 15 terus dulu nih 15. Ini tambah 2 dikali 30 nah 60. Oke. Sama dengan 75. Nah, F-nya tuh sama dengan 75 kan. Nah, ini kenapa kita tidak harus lagi mencari kolom kunci dan elemen kunci karena ini sudah tidak ada yang negatif ya, non negativity. Jadi tidak ada lagi kolom kunci. Ketiga sudah selesai kan. Nah, jadi pada tabel penyelesaian ini kita lihat elemen-elemen pada baris ZJ min CJ semuanya sudah lebih dari sama dengan 0. Sehingga penyelesaian sudah kita dapatkan, yaitu X sama dengan 30, Y sama dengan 15, dan F sama dengan 75. Nah, ini ya, tadi ya. Nah, ini. Oke. Mungkin cukup sekian penjelasan materi metode grafik minimasi dan
metode simplex maksimasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.